Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke part 3-nya, teman-teman ya. Jadi, sebelumnya udah saya bahas bagaimana solusinya. Terus yang pertama, saya bahas bagaimana pengalaman saya kena sensasi takut gila ini, teman-teman ya. Nah, sekarang saya bahas bagaimana kesimpulannya. Ya, jadi sebelumnya terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai sekarang. Terima kasih banyak teman-teman ya, karena di part ini kamu bakal paham. Ya, jadi saya bakal cerita lagi di sini, tapi cerita udah jelasnya saya ceritain di part 1 dan part 2. Jadi saya cuma ngebahas ngulas sedikit lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kamu langsung ke sini mungkin kurang paham juga, mohon maaf teman-teman ya. Oke. Jadi kita langsung aja. Walaupun memang sensasi takut gila ini bisa membuat kamu nggak pede, bisa buat kamu jadi nggak bisa kemana-mana. Dalam artian langkah kamu itu sempit, karena kamu nggak pede tadi. Ya, jadi buat kamu nggak pede, terus ketika kamu ngobrol sama lawan bicara kamu jadi kurang fokus karena kamu ngerasa diri kamu itu aneh. Padahal orang yang lihat kamu itu biasa aja. Ya, pernah kan ngerasa kayak gitu? Sama, saya juga pernah teman-teman ya. Tes dulu dong. Oke, lalu ada pertanyaan, separah apa sih saya kena sensasi takut gila ini? Separah apa ya? Mungkin paling cuma sampai masuk psikiater doang sih. Ya, parah nggak sih segitu? Ya nggak tau lah, orang lain menilai teman-teman ya. Kalau saya sampai masuk psikiater karena karena takut gila ya, takut gila beneran gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu saya ceritain ya, di sini ceritanya nih. Saya kan masuk psikiater eh, siang ya, habis zuhur, karena dokter spesialis itu datangnya habis zuhur jam 1 jam 2. Saya ngantri dari jam 1 teman-teman ya. Nah, dari situ saya dapat nomor antrian lumayan panjang. Terus makin sini kan makin banyak orang ya yang datang, yang ngantri. Sedangkan orang yang konsul ke psikiater itu kan orang yang punya masalah, pasti teman-teman ya, punya masalah. Nah, itu kan kita di circle itu kita sharing-sharing dulu sebelum dipanggil sama dokter nih ya. Jadi saya nanya ke samping, ke depan, pokoknya akrab banget lah ya, sesama orang punya masalah walaupun beda-beda ya. Nah, saya nanya kan sama beberapa orang, tapi ceritanya saya lupa lah, yaitu bukan urusan saya teman-teman ya, itu urusan orang lain. Tapi kita sering berdoa bahwa semoga masalah ini cepat berlalu gitu kan ya. Nah, saya ingat saya masalah-masalah mereka itu ya tentang apa ya, ada yang tentang putus cinta. Ini seriusan ya, putus cinta sampai ke psikiater, kebanyakan cewek ya. Saya masih ingat, kebanyakan cewek yang putus cinta. Terus masalah keluarga teman-teman ya, masalah ujian, terus masalah nggak bisa tidur selama 2 hari, terus masalah nggak bisa berhenti sama obat psikiater ya. Itu masalah-masalah mereka teman-teman ya. Nah, ketika mereka nanya sama saya, katanya masalah kamu apa katanya. Nah, ini kan saya malu nih, saya karena masalahnya takut gila. Itu saya sendiri yang aneh teman-teman ya, karena mereka itu masalahnya logis lah. Mungkin memang betul-betul masalah ya, jadi kayak masalah putus cinta, masalah keluarga, keuangan, itu emang masalah. Tapi ini kok takut gila gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu udah berlalu juga. Dan itu emang masalah saya yang ingin saya tanyakan ke psikiater. Saya jujur aja, saya takut gila. Nah, mereka kan jawabnya kaget ya, loh kok gitu. Oke, saya nggak apa-apa ya, mungkin mereka nggak ngerasain apa yang saya rasain gitu pikiran saya. Nah, ketika udah giliran saya dipanggil sama psikiater, katanya ini yang kemarin ya, karena saya bukan sekali di situ ya. Iya, kata saya bilang kayak gitu. Nah, sekarang gimana nih perkembangannya? Waktu itu saya masih takut penyakit jantung kalau nggak salah ya. Jadi sebelum gila itu takut jantung dulu nih teman-teman ya. Nanti saya bahas ya di video berikutnya ya. Nah, waktu saya datang nanya kan, sekarang gimana takut jantungnya? Masih pengen EKG atau udah menua umurnya katanya. Enggak lah, saya bilang pokoknya enak banget lah diajak bercanda gitu kan ya, biar fresh juga. Saya bilang sekarang udah nggak takut jantung. Alasannya kenapa katanya ya, karena dikasih tahu dokter bahwa yang harus EKG itu, yang harus ini itu yang usia lebih dari 50 tahun. Tapi saya masih muda kok takut jantung, sedangkan saya aja pergi dari rumah ke sini tuh pakai motor. Kalau misalkan orang yang sakit jantung itu nggak kayak gini ya, jadi realistis mikirnya. Nah, itu saya terbuka pikirannya. Nah, sekarang terus kenapa sekarang masih datang ke sini meminta obat katanya? Saya bilang enggak kan. Saya ceritain lagi,
Tapi saya muncul dok nih masalah baru, yaitu takut gila. Akhirnya ketawa lah teman-teman ya, suster sama dokter spesialis ketawa. Ini kenapa sih, kamu maunya apa, katanya gitu kan ya. Pokoknya yang nggak tahu yang saya rasain itu ya, yang saya rasain itu, tapi saya juga nggak tahu kan ya. Nah, saya bilang takut gila. Lalu di situ diceritain semuanya ya teman-teman. Jadi takut gila itu, mohon maaf, mengapa orang bisa gila. Yang pertama gen teman-teman ya. Ini saya dapat ilmu dari dokter psikiater ya. Yang pertama karena gen, tapi bukan berarti dari atasnya, mohon maaf, ada yang udah dari atasnya gila terus ke bawahnya pasti gila. Enggak kayak gitu. Ini masih kemungkinan ya. Jadi yang pertama itu gen, lalu yang kedua dia banyak masalah teman-teman ya, banyak masalah sampai berlarut-larut, sampai berbulan-bulan, minggu-minggu, tahun-tahun, sampai akhirnya dia memutuskan untuk gila ya. Bukan memutuskan sih, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba gila. Jadi siapa sih yang mau gila, kan nggak ada teman-teman ya. Lalu apalagi ya masalahnya itu karena pernah gila sebelumnya ya. Jadi dia pernah gila, mohon maaf ya, terus kemudian hari dia kumat dan gila lagi. Nah itu kata dokter teman-teman ya. Nah sekarang nanya kan sama saya, terus kenapa kamu takut gila, emang ada, mohon maaf, ada gen ke atas atau gimana. Enggak, saya bilang, setelah saya pikir-pikir buat ke atasnya teman-teman ya, jadi dari kakek nenek atau saudara dari atas, enggak ada tuh yang gila, alhamdulillah teman-teman ya. Terus dokter bilang, emang kamu pernah gila sebelumnya? Ya saya ketawa ya, enggak lah, cuman takut aja. Nah itu, jadi orang gila itu kan, coba kamu lihat, mohon maaf, orang gila itu kan telanjang ya teman-teman. Dia nggak takut, dia nggak malu. Sedangkan kalau misalkan saya nyuruh kamu buat telanjang, mau nggak, katanya. Saya bilang enggak kan, enggak lah gila. Saya bilang gitu kan, enggak lah gila, terus juga takut gimana. Nah kan kamu takut doang, takut bukan gila, katanya. Barulah di situ saya mikir teman-teman ya. Terus juga dikasih pencerahan juga, bahwa waktu sebelum konsul takut gila ini kan saya takut jantung nih. Nah sekarang takut jantungnya kemana, katanya gitu kan ya. Dulu waktu ketemu saya, kamu masih masalah di takut jantung. Nah sekarang saya tanya, sekarang kemana takut jantungnya? Saya bilang kan, nggak tahu ya, pokoknya kikuk banget lah. Nah itu kata dokter. Nah ini juga sama, takut gila juga pasti hilang ya. Jadi dia tuh bukan dia, saya tuh takutnya tuh ganti-ganti ya. Jadi bulan ini misalkan takut jantung nih, terus konsul. Bulan depan takut gila, depannya lagi nggak tahu takut apa lagi. Nah kayak gitu orang anxiety uniknya. Nah kalau misalkan kamu pengen udah berhenti takut apa-apa, kamu ikhlas ya teman-teman ya. Jadi kamu bilang sama diri kamu sendiri, apapun yang terjadi dalam diri sendiri, resikonya pasti saya terima. Saya terima dengan ikhlas, dengan lapang dada, bahwa sakit itu sebagian dari hidup ya. Jadi kamu ikhlas aja. Jadi nggak ada orang yang dari lahir sampai sekarang nggak sakit, nggak ada ya. Nah setelah kamu ikhlas, ya udah, kedepannya begitu ada takut kecil udah mulai muncul nih, udah ngebisikin, kamu udah kuat mentalnya. Jadi kamu tinggal bilang, ya silakan, toh nggak akan kejadian juga ya. Beda lagi kalau misalkan kamu masih egois teman-teman ya, masih belum menerima, belum ikhlas. Jadi ketika ada muncul bisikan takut ya, misalkan ada trigger nih, wah jantungnya gini. Nah ketika kamu masih egois, kamu stretching dong langsung, terus kamu nyamain di situ, tapi nggak ikhlas teman-teman ya. Beda lagi sama yang ikhlas, kalau udah ada yang kayak gitu kamu ikhlas ya. Nah kayak gitu, balik lagi teman-teman ya. Jadi gitu, orang anxiety itu beda-beda takutnya ya. Jadi bulan ini takut ini, bulan depan takut apa, beda-beda. Nah itu tandanya kamu kena cemas berlebih katanya. Nah itu yang dokter psikiater sampaikan sama saya teman-teman ya. Terus gini, diumpamakan, kamu pernah kan lihat orang gila di jalan teman-teman ya. Ketika kamu lihat orang gila di jalan, mohon maaf ya, telanjang, terus ngomong sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri, itu kan sebagian besar kamu lihat orang gila cemas nggak sih? Enggak kan? Dia tuh santai, nggak ada pikiran apa-apa ya, nggak takut apa, nggak takut malu, nggak takut ketabrak diam di pinggir jalan teman-teman ya. Sedangkan kamu itu cuma takut
ya. Jadi takut gila, jadi orang gila itu nggak melewati fase cemas, ya. Ini poin ini yang saya pegang sampai sekarang dan buat saya jadi pede lagi. Ini poin ini, orang gila itu nggak akan sampai orang cemas itu nggak akan sampai gila. Sebaliknya, orang gila juga nggak melewati fase cemas. Pernah nggak sih lihat orang gila cemas, takut ini takut itu? Enggak lah, dia santai teman-teman ya, dia santai. Jadi beda lah, beda arah teman-teman, beda jauh banget lah, kayak langit sama bumi teman-teman, jauh banget lah pokoknya. Perbedaannya kayak gitulah istilahnya ya. Jadi orang gila tuh nggak melewati fase cemas, ya. Sedangkan orang cemas juga nggak akan sampai gila. Jadi dia cuma cemas doang, cemas terus takut terus, nggak akan mungkin cemas gila. Nggak kayak gitu ya. Coba pernah dengar nggak sih berita orang gila orang anxiety menyebabkan gila gitu? Pernah nggak sih? Enggak lah teman-teman lah. Saya banyak teman yang kena anxiety banyak banget di Bandung teman-teman ya. Saya pernah ngobrol juga sama sama teman sekelas yang 6 orang itu. Pernah ngobrol juga sama teman dari YouTube, saya ketemu di Bandung. Terus juga saya teleponin, kebanyakan dari orang mana juga teman-teman ya. Dan saya pasti tanya semuanya, pernah takut gila nggak? Saya pernah lah mas. Nah, sekarang gila nggak? Enggak lah mas. Ketawa-ketawa gitu kan. Jadi nggak mungkin sampai gila teman-teman ya. Coba percayalah, ini pasti sembuh teman-teman ya. Buat solusinya udah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah kayak gitu buat kesimpulannya ya. Jadi pegang aja 2 poin tadi ya. Orang cemas nggak akan mungkin sampai gila, orang gila juga nggak akan mungkin sampai cemas. Beda arah teman-teman ya. Nah itu poin itu yang buat saya pede sampai sekarang ya. Nah jadi mungkin kayak gitu aja buat videonya. Ini perlu disclaimer lagi teman-teman ya. Video ini bukan berarti kalian mengambil keputusan, enggak. Di sini cuma saya sharing pengalaman doang teman-teman ya. Nggak ada nggak ada unsur buat kalian melakukan sesuatu, nggak ada teman-teman ya. Kita pengen sama-sama nyaman doang di sini karena saya tahu anxiety itu nggak enak banget, makanya di sini saya sharing pengalamannya, barangkali ini ngebantu buat kalian teman-teman ya. Nah kayak gitu aja mungkin buat videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata-kata yang gak enak. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya teman-teman ya, karena saya juga masih belajar ya. Terus juga saya ingatin di sini bahwa saya itu bukan dokter teman-teman ya. Kalau misalkan nanya masalah medis ke saya itu jauh banget, saya bukan ranahnya dan saya juga nggak mau jawab ya, karena saya tahu diri saya bukan dokter, bukan siapa-siapa ya. Di sini juga saya cuma punya pengalaman doang, pengalaman pribadi masalah anxiety ya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin videonya gitu aja. Makasih buat kamu yang udah nonton dari part 1 sampai part 3. Makasih banyak teman-teman, makasih banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.